Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Aulia Rahma, NIM 6120123031, kelas RA9 Manajemen. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM CTMP, CMC CPGAM, CPLM CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana di dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada pesan informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang kedua ada penyandian, proses di mana komunikator mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol, suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Yang ketiga ada pengirim, manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Komunikator menyampaikan pesan kepada penerima pesan sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang selanjutnya keempat ada saluran, tempat pesan yang berbentuk simbol-simbol yang dialirkan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima ada penyandian ulang, sebuah proses reaksi komunikan dalam menerima pesan dari komunikator, kemudian komunikan akan mengartikan atau menginterpretasikan simbol-simbol menjadi sebuah makna atau informasi. Selanjutnya yang keenam ada penerima, faktor penting dalam proses komunikasi. Tanpa penerima, proses penyampaian pesan tidak akan berhasil. Yang ketujuh ada umpan balik, proses penting bagi komunikator atau pengirim untuk mengetahui pemahaman dan reaksi komunikan atau penerima terkait pesan yang dikirim. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada 2 bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis, written maupun lisan oral. Sedangkan secara nonverbal, seseorang dapat saja mengekspresikan pesan-pesannya. Ekspresi secara nonverbal memiliki suatu keterbatasan dalam mengkomunikasikan suatu pesan kepada pihak lain. Sebagai contoh, jika ingin membahas suatu kejadian masa lalu, ide atau abstraksi, seseorang tidak dapat menggunakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk menerangkannya. Selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam sebuah bisnis diperlukan suatu bentuk komunikasi yang baik antar divisi. Tujuan komunikasi bisnis pada umumnya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok, sehingga dapat memicu kesalahan dan menjadi masalah. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, gagasan, informasi, instruksi, opini, dan lain sebagainya, di mana penyampaiannya dapat secara personal maupun non-personal melalui simbol, lambang, ataupun sinyal agar target bisnis bisa tercapai. Dengan adanya komunikasi bisnis terdapat berbagai tujuan. Dalam realitas psikologi ternyata kebutuhan dapat diciptakan. Kebutuhan manusia terhadap barang. Dalam konteks ini, peluang pasar dapat dibuka melalui mekanisme komunikasi yang secara berkesinambungan, membentuk nilai sosial, preferensi, dan fungsi. Terbukanya peluang pasar bagi produk minimum merupakan hasil pengkondisian yang dilakukan oleh media massa melalui informasinya. Informasi itulah yang membentuk nilai-nilai, citra atau image, dan kebutuhan. Dengan demikian, kegiatan komunikasi kerap kali dilakukan terlebih dahulu untuk membentuk peluang pasar. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, memberikan informasi.
Tujuan pertama komunikasi bisnis adalah memberikan informasi kepada pelanggan atau rekan bisnis. Untuk pelanggan, informasi bisa berupa promo, diskon, produk baru, atau perubahan jam operasional. Untuk rekan bisnis, informasi dapat mencakup perjanjian kerjasama, perkembangan bisnis, atau peraturan perusahaan. Kedua, melakukan persuasi. Tujuan yang kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi, yaitu mempengaruhi pihak lain agar setuju dengan pihak yang ditawarkan, misalnya saat konfirmasi atau negosiasi dengan pelanggan. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi. Tujuan yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan individu, kelompok, atau organisasi lain, misalnya melalui telepon, email, atau pesan singkat. Contohnya, berkolaborasi dengan perusahaan pengiriman untuk memperluas jangkauan produk. Materi selanjutnya ada umpan balik dan bentuknya. Umpan balik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, umpan balik tidak langsung. Adalah respon yang tidak langsung datang dari penerima atau sumber. Penerima dapat menerima pesan dan dapat menjadi sumber respon, tetapi mereka mungkin tidak mengomunikasikan respon itu secara langsung kepada Anda penulisnya. Yang kedua ada umpan balik langsung. Adalah respon yang dapat dari penerima. Umpan balik dapat berupa verbal dan nonverbal, dan dapat melibatkan tanda, simbol, kata, atau suara yang tidak jelas atau sulit dipahami. Selanjutnya ada kesalahpahaman komunikasi. Komunikasi merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik formal maupun informal, dan bergantung pada situasi seperti waktu, tempat, dan pihak yang terlibat. Namun, sering terjadi perbedaan dalam memahami dan menafsirkan pesan baik dari pihak komunikator maupun komunikan, yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Contoh kesalahpahaman komunikasi ada 4, yaitu yang pertama masalah dalam penyampaian pesan, yang kedua masalah dalam mengembangkan pesan, yang ketiga masalah dalam menerima pesan, dan yang keempat ada masalah dalam menafsirkan pesan. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi. Melalui komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mengambil suatu keputusan dan arah suatu perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki komunikasi. Yang pertama ada persepsi. Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksikan apakah pesan-pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh komunikan sesuai dengan sudut pandang komunikan. Yang kedua ada pengendalian. Dalam komunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau lemah lembut. Yang ketiga ada kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimis yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Keempat, ada ketepatan. Secara umum, audiens mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas, perlu adanya ekspresi agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Dan yang terakhir, keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut lebih menekankan pada aspek fungsional atau objektif, sedangkan bila dilihat dari perspektif interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses bertransaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Selanjutnya ada pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada saluran komunikasi formal. Ada komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas.
komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Yang kedua ada saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan dapat berkomunikasi secara luas, meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum, seperti mengobrol tentang humor yang baru didengar, keluarga, anak-anak, dunia olahraga, musik, acara film, dan sinetron TV, dan kadangkala mereka juga memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan bagian akuntansi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengelolaan komunikasi bisnis. Strategi untuk membangun komunikasi bisnis yang efektif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membangun hubungan baik. Membangun hubungan yang positif dengan semua pihak terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan kunci utama untuk memahami kebutuhan, harapan, dan perspektif rekan bisnis atau pelanggan. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas. Komunikasi yang jelas dan langsung sangat penting, terutama ketika memberikan instruksi atau arahan kepada tim. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai saluran. Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat tatap muka, platform digital, atau media sosial memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya, masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah umum komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kurangnya kejelasan pesan. Pesan yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di antara karyawan dan pemangku kepentingan, menghambat alur kerja, dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, kesalahan dalam saluran komunikasi. Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti email, rapat tatap muka, platform digital, dan media sosial memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Yang ketiga, kurangnya umpan balik. Tanpa adanya umpan balik yang efektif, sulit bagi pengirim untuk memastikan apakah pesan yang diterima dipahami dengan benar. Yang keempat ada hambatan budaya dan bahasa. Dalam perusahaan multinasional, perbedaan budaya dan bahasa menambah lapisan kompleksitas dalam komunikasi antar tim. Yang kelima ada komunikasi internal yang buruk. Komunikasi yang tidak efisien antar departemen atau tim dalam perusahaan dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan menghambat upaya kolaborasi yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap produktivitas keseluruhannya. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan maksud dan tujuan. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup. Yang ketiga, berdasarkan penyampaian. Keempat, berdasarkan kelangsungannya. Yang kelima, berdasarkan perilaku. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau lisan yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog 2 orang secara langsung yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya komunikasi lewat telepon. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau tertulis, yaitu naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks, gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi, anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya, rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang kedua, ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasi. Contohnya seminar. Yang ketiga ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi. Contohnya kabar burung, desa-desu, dan sebagainya.
Materi selanjutnya, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantaran orang ketiga ataupun media. Komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Contohnya percakapan tatap muka di mana dua orang berbincang secara langsung di kafe atau ruangan kerja. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat atau media komunikasi, contohnya berbicara melalui telepon dengan seseorang yang tidak berada di lokasi yang sama. Materi selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud tujuan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi yang dilakukan di depan audiens dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, atau pendapat secara terstruktur. Yang kedua ada ceramah. Ceramah bersifat edukatif dan biasanya disampaikan oleh seorang ahli atau pengajar kepada audiens. Yang ketiga wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Yang keempat ada diskusi. Diskusi adalah bentuk komunikasi yang melibatkan pertukaran ide dan pendapatan antar dua orang atau lebih. Yang kelima ada negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antar dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang keenam, memberikan tugas. Memberikan tugas adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengarahkan tindakan, menetapkan tanggung jawab, atau mencapai hasil tertentu dalam konteks organisasi atau kelompok. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu satu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan, melibatkan anggota-anggota yang berada dalam lingkup tersebut. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Komunikasi vertikal, kedua komunikasi horizontal, ketiga komunikasi diagonal. Yang kedua, komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Beberapa bentuk komunikasi eksternal meliputi promosi, pameran, dan corporate social responsibility atau CSR. Selanjutnya, pengertian komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, gagasan, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui simbol atau sinyal untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Simbol atau sinyal tersebut dapat berupa informasi, instruksi, atau bahkan pesan motivasi dalam bekerja untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan komunikasi bisnis yang efektif. Kelebihan komunikasi bisnis yang efektif terbagi menjadi beberapa, yaitu yang ke-1, meningkatkan produktivitas karyawan, kedua, mendorong kolaborasi tim, ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan karyawan, keempat, mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan, kelima, mempercepat pengembalian keputusan, keenam, meningkatkan citra perusahaan, ketujuh, mengurangi konflik di tempat kerja, kedelapan, mendukung perubahan organisasi. Selanjutnya ada kekurangan dan hambatan komunikasi bisnis. Kekurangannya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Miskomunikasi, kedua, hambatan bahasa, ketiga, gangguan fisik, keempat, perbedaan budaya, kelima, hambatan psikologi, keenam, kurangnya mendengarkan aktif, ketujuh, teknologi yang tidak optimal, kedelapan, informasi yang berlebihan atau overload. Selanjutnya ada strategi dan cara melakukan komunikasi terhadap perusahaan. Yang pertama, gunakan komunikasi yang jelas dan tepat, sampaikan pesan secara sederhana, terstruktur,
dan fokus pada tujuan. Hindari jargon yang sulit dipahami. Yang kedua, pilih saluran komunikasi yang tepat. Komunikasi lisan yaitu untuk diskusi mendalam atau klarifikasi cepat. Komunikasi tertulis yaitu untuk informasi formal atau yang membutuhkan dokumentasi. Media digital yaitu digunakan platform seperti Slack atau Microsoft Teams untuk kolaborasi. Ketiga, pahami audiens sesuai gaya komunikasi dengan audiens, atasan, rekan kerja atau bawahan. Gunakan empati dan dengarkan secara aktif. Keempat, gunakan bahasa profesional, hindari bahasa kasar atau emosional. Gunakan nada positif dan konstruktif. Kelima, bersikap terbuka dan transparan, jujur dan tulus dalam menyampaikan informasi. Terbuka terhadap masukan dan kritik. Selanjutnya ada pengertian budaya. Budaya adalah konsep yang kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk cara hidup, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, norma, serta nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat. Budaya dapat didefinisikan sebagai pola perilaku, kebiasaan, dan interaksi sosial yang berkembang dan berakar dalam kehidupan masyarakat, yang terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan pengalaman kolektif. Selanjutnya ada pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses interaksi pertukaran informasi dan pemahaman yang terjadi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Konsep ini mencakup lebih dari sekedar penyampaian pesan. Ia melibatkan kemampuan untuk mengenali, menghormati, dan mengelola perbedaan dalam nilai-nilai, norma, keyakinan, bahasa, cara berpikir, dan pola komunikasi yang khas dari masing-masing budaya. Yang selanjutnya ada alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama ada pengertian dan toleransi. Mempelajari komunikasi antar budaya membantu individu memahami dan menghargai perbedaan budaya. Yang kedua ada adaptasi dalam lingkungan multikultural dalam dunia yang semakin terhubung. Kemampuan untuk beradaptasi dengan normal dan nilai budaya lain menjadi krusial. Yang ketiga, pencegahan konflik. Komunikasi antar budaya yang efektif dapat mencegah terjadinya konflik. Yang keempat, peningkatan keterampilan interpersonal. Berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan interpersonal seperti empati, kesabaran, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi antar budaya. Yang pertama, membangun jembatan antar budaya. Komunikasi antar budaya dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antar kelompok-kelompok dengan latar belakang berbeda, sehingga membangun jembatan pemahaman di antara mereka. Yang kedua ada memperkuat identitas sosial melalui komunikasi antar budaya, yaitu individu dapat mengekspresikan identitas sosial mereka sambil menghormati identitas orang lain, menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang ketiga, mengurangi ambiguitas. Dengan memahami perbedaan budaya, individu dapat mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi, sehingga meningkatkan efektivitas interaksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman yang lebih baik tentang berbagai budaya dapat meningkatkan kualitas hidup individu dengan memperluas jaringan sosial dan menciptakan peluang baru dalam karir. Yang selanjutnya ada hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Salah satu hambatan paling signifikan adalah perbedaan bahasa. Ketika komunikator berasal dari budaya yang berbeda dan menggunakan bahasa yang berbeda pula, kesalahpahaman dapat terjadi akibat perbedaan pemahaman, kosakata, pengucapan, atau tata bahasa. Kedua, hambatan semantik. Hambatan ini terjadi ketika kata-kata yang sama memiliki makna yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Misalnya kata jangan dalam bahasa Indonesia dapat berarti larangan,
tetapi bisa juga menjadi nama makanan dalam budaya lain. Yang ketiga ada perbedaan persepsi dan interpretasi. Setiap individu memiliki pengalaman dan latar belakang yang unik yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menginterpretasikan pesan. Misalnya, senyuman dapat dianggap sebagai tanda persahabatan dalam suatu budaya, tetapi bisa dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan di budaya lain. Yang keempat ada perbedaan norma dan nilai budaya. Norma sosial dan nilai-nilai yang berbeda antara budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dalam budaya barat, misalnya menyatakan pendapat secara langsung dianggap baik, sementara di budaya timur, hal itu bisa dianggap kasar. Selanjutnya ada etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi atau TIK menjadi aspek yang sangat penting dalam menciptakan interaksi yang positif, produktif, dan aman di dunia digital. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, perilaku penggunaan dalam berkomunikasi juga perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip etika yang baik, seperti menghormati privasi, menggunakan bahasa yang santun, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Selanjutnya ada pengertian teknologi informasi dan internet dalam bisnis. Teknologi informasi dalam bisnis mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem yang mendukung pengelolaan data dan informasi dalam operasional perusahaan. Teknologi informasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis, analisis data, serta pengembalian keputusan yang lebih cepat dan akurat. Internet sebagai bagian dari teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, pemasaran online, e-commerce, serta memungkinkan kolaborasi antara tim atau perusahaan di seluruh dunia. Dengan demikian, teknologi informasi dan internet mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatnya efisien operasional, serta memperluas jangkauan pasar dan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, peran internet dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada akses informasi. Informasi bisnis dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, efisiensi komunikasi, mengurangi waktu dan biaya melalui email, video, konferensi, atau aplikasi pesan instan. Yang ketiga, globalisasi bisnis, memungkinkan komunikasi dengan mitra dan pelanggan di seluruh dunia. Keempat, pemasaran digital. Media sosial dan iklan daring menjadi saran utama untuk menjangkau audiens. Yang kelima, ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM, mempermudah perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada teknologi komunikasi yang digunakan dalam bisnis. Yang pertama yaitu email, yaitu saranan komunikasi formal untuk dokumen dan korespondensi. Yang kedua ada video konferensi, alat seperti Zoom, Microsoft Teams untuk rapat jarak jauh. Yang ketiga ada aplikasi pesan instan, yaitu WhatsApp, Slack untuk komunikasi internal. Yang keempat ada media sosial untuk pemasaran dan hubungan publik. Yang kelima atau terakhir, website dan e-commerce untuk promosi dan transaksi online. Baik, selanjutnya ada pengertian pusat bisnis. Pusat bisnis adalah tempat di mana kegiatan operasional utama perusahaan berlangsung. Ini bisa berupa kantor pusat perusahaan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau kawasan bisnis yang menyediakan ruang dan fasilitas untuk kegiatan perdagangan dan administrasi. Di dalam pusat bisnis, berbagai bentuk komunikasi terjadi untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Secara umum, pusat bisnis bisa dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada pusat bisnis fisik. Pusat bisnis fisik merujuk pada lokasi geografi di mana perusahaan beroperasi. Ini mencakup kantor pusat, cabang, toko, atau kawasan industri. Yang kedua ada bisnis virtual. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pusat bisnis juga dapat merujuk pada ruang virtual, yaitu ruang digital tempat perusahaan menjalankan sebagian besar aktivitas bisnisnya. Selanjutnya ada fungsi pusat bisnis dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, sebagai tempat pertemuan dan interaksi. Kedua, meningkatkan kolaborasi antar departemen. Ketiga, menyediakan fasilitas untuk komunikasi bisnis. Keempat, meningkatkan citra perusahaan.
Kelima, mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pembagian surat. Surat dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi tertulis yang digunakan oleh organisasi, instansi, atau individu untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Surat ini bisa berbentuk fisik atau cetak atau digital atau email. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Menurut Kotler dan Keller 2009, tujuan bisnis adalah hasil yang diinginkan oleh perusahaan dalam menjalankan strategi dan operasinya untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada fungsi bentuk surat bisnis. Yang pertama, mencerminkan profesionalisme, yaitu format surat yang rapi menunjukkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, mempermudah pembacaan. Tata letak yang baik membantu penerima memahami isi pesan dengan cepat. Yang ketiga, mendukung dokumentasi. Surat bisnis dapat diarsipkan sebagai bukti tertulis untuk referensi di masa depan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu menghindari ambiguitas dalam penyampaian pesan melalui format yang jelas dan berterstruktur. Pengertian proposal. Proposal adalah suatu dokumen yang tertulis yang digunakan untuk menawarkan ide, proyek, atau rencana yang ditunjukkan kepada pihak yang berwenang atau yang memiliki kepentingan. Dalam proposal, seseorang atau kelompok menyusun rencana yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, metode yang digunakan, dan anggaran yang dibutuhkan. Proposal umumnya digunakan untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan dari pihak lain, seperti lembaga atau organisasi. Jenis-jenis proposal. Yang pertama, proposal atas dasar permintaan klien. Proposal ini ditulis atas dasar permintaan dari klien. Permintaan pembuatan proposal ini dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan Request for Proposal atau RFP. Kedua, proposal atas dasar inisiatif organisasi atau perusahaan. Proposal ini disusun atas dasar inisiatif dari organisasi atau perusahaan. Dalam penyusunan proposal ini dicantumkan penjelasan tentang alasan yang dapat memotivasi pihak penerima agar dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan tujuan dari pembuatan proposal. Yang ketiga yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis dibuat untuk tujuan bisnis seperti menawarkan kerjasama atau kegiatan proyek yang ditunjukkan kepada calon investor. Contoh dari proposal bisnis yaitu proposal pendirian usaha dan proposal kerjasama. Proposal bisnis dibedakan menjadi proposal bisnis formal dan proposal informal. Yang keempat, proposal penelitian. Proposal penelitian yang biasanya digunakan oleh mereka yang berada di lingkungan pendidikan, biasanya lebih banyak dibuat oleh para mahasiswa atau dosen. Proposal ini terdiri dari proposal penelitian untuk disertasi, tesis, skripsi, atau yang lainnya. Proposal ini dibuat ketika seseorang hendak melakukan sebuah penelitian. Kelima, ada proposal proyek atau kegiatan. Jenis proposal ini diusulkan untuk menawarkan suatu kerjasama, proyek atau kegiatan kepada pihak lain. Contohnya dari proposal ini adalah proposal kegiatan seni budaya, proposal acara sekolah, proposal acara perlombaan, dan lain sebagainya. Fungsi proposal. Fungsi dibuatnya proposal lebih mengarah pada diadakannya kegiatan atau acara. Jadi, fungsinya akan disesuaikan dengan jenis acara ataupun kegiatan yang hendak dibuat. Yang pertama, fungsi proposal kegiatan lebih ditekankan untuk menyelenggarakan sebuah acara tertentu. Misalnya untuk diskusi, pelatihan seminar, lomba, tasyakuran, pentas seni, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi proposal usaha atau bisnis, yaitu sebagai gambaran mengenai bagaimana usaha dan bisnis akan dijalankan. Dengan adanya proposal, diharapkan setiap pihak yang terlibat sudah mempunyai gambaran mengenai seluk-beluk usaha yang hendak dijalankan, baik dari segi kebutuhan maupun analisis keuntungan finansialnya.
Yang ketiga, fungsi proposal proyek, yaitu sebagai bagian awal atau dasar bagi pemilik proyek untuk melakukan tender, baik itu proyek dari perorangan maupun lembaga swasta dan pemerintah. Proposal ini jelas sebagai gambaran untuk menilai bagaimana proyek akan dijalankan. Keempat, fungsi proposal penelitian. Ini biasanya berguna sebagai langkah awal melakukan riset. Penelitian ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, seni, agama, sains, ekonomi, dan penelitian lainnya. Selanjutnya ada efektivitas proposal. Efektivitas komunikasi pada hakikatnya ditandai adanya pesan yang disampaikan bisa diterima sesuai dengan maksud pesan tersebut dan diikuti tindakan sesuai dengan isi pesan tersebut. Dengan begitu, proposal yang efektif tentu akan dilihat dari diterimanya usulan atau tawaran yang disampaikan dalam proposal itu oleh penerima proposal tersebut. Dan penerima tawaran mau melakukan apa yang diharapkan pihak yang mengajukan proposal, baik dalam bentuk kerjasama, membuka usaha, menjadi sponsorship maupun bentuk jalinan kerjasama yang lainnya. Selanjutnya ada struktur proposal. Struktur proposal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Dalam bagian ini hendaknya diuraikan latar belakang persoalan yang menjadi fokus kegiatan yang akan dilakukan, manfaat dan urgensi bagi pihak penerima. Uraian hendaknya ringkas dan jelas, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pihak penerima. Untuk jenis proposal yang diminta, hendaknya diuraikan sesuai dengan persoalan yang menjadi fokus pihak penerima dan memberikan alternatif solusi yang terbaik. Yang kedua ada isi proposal atau inti. Bagian ini pada dasarnya menguraikan secara detail berkait dengan hal yang ditawarkan, mulai dari bentuk kegiatan, tujuan, keunggulan, biaya yang diperlukan, hak dan kewajiban penerima proposal sampai dengan manfaat yang diperoleh oleh penerima proposal. Mengingat proposal pada dasarnya merupakan piranti penyampaian pesan yang persuasi, maka isi proposal harus dirancang sebaik dan semenarik mungkin sehingga pihak penerima merasa ditantang untuk menerimanya dan merasa yakin. Ketiga, penutupan. Bagian ini pada dasarnya berisi penegasan kembali mengenai isu dan solusi kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada pihak penerima. Pastikan bahwa ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi penerima untuk menentukan kerjasama atau aktivitas dalam bisnis. Berikanlah keyakinan dan penghormatan kepada pihak penerima. Ada pengertian laporan bisnis. Dalam konteks aktivitas bisnis, Herta R. Murphy dan Herbert W. Hildebrand atau Dejok Purwanto 2006 ayat 265 menyatakan bahwa laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seseorang yang lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Carlyle and John V. Thiel 2008 ayat 89, laporan merupakan catatan faktual tertulis yang secara objektif menyampaikan informasi tentang beberapa aspek bisnis. Dapat disimpulkan bahwa laporan bisnis memiliki karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi baik internal maupun eksternal. Biasanya disiapkan atas permintaan manajemen atau mereka yang mempunyai kewenangan yang tinggi serta memiliki tujuan tertentu, yaitu membantu dalam pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fungsi laporan. Fungsi laporan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada fungsi informasi. Laporan yang menyampaikan informasi relevan dan akurat untuk mendukung pemahaman dan keputusan seperti keuangan, pendidikan, dan penelitian. Yang kedua ada fungsi dokumentasi sebagai catatan permanen untuk arsip, audit, dan sejarah organisasi. Yang ketiga ada fungsi pengambilan keputusan, menjadi dasar keputusan berbasis data dalam bisnis, pemerintahan, dan operasional. Yang keempat ada fungsi kontrol dan evaluasi, digunakan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang kelima ada fungsi akuntabilitas dan transparansi sebagai alat pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dalam organisasi, pemerintahan, dan perusahaan. Yang keenam,
fungsi komunikasi, yaitu media komunikasi formal untuk kolaborasi, pelaporan, dan advokasi. Selanjutnya ada pedoman membuat laporan yang baik. Yang pertama itu judul, yaitu harus jelas dan mencerminkan isi laporan. Kedua, ringkasan eksekutif, yaitu gambaran singkat temuan dan rekomendasi utama. Yang ketiga ada pendahuluan, yaitu menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan latar belakang laporan. Yang keempat ada metodologi, yaitu menyampaikan metode pengumpulan dan analisis data. Kelima ada hasil dan pembahasan, yaitu menyajikan temuan utama, data pendukung, dan analisis mendalam. Keenam, rekomendasi, yaitu saran konkret berdasarkan hasil analisis. Ketujuh ada kesimpulan, yaitu merangkum temuan, rekomendasi, dan langkah penting. Yang kedelapan, lampiran, informasi tambahan seperti data, mentah, atau grafik. Selanjutnya ada penggolongan laporan bisnis. Penggolongan laporan bisnis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama menurut fungsinya. Laporan bisnis terdiri dari laporan informasional yang menyajikan fakta tanpa analisis atau rekomendasi, dan laporan analitikal, yaitu menganalisis fakta, menyimpulkan, dan memberikan rekomendasi. Yang kedua ada menurut subjeknya, yaitu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Contohnya, laporan akuntansi, laporan asuransi, laporan periklanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut formalitasnya, yaitu laporan dibedakan menjadi laporan formal yang panjangnya lebih dari 10 halaman dan membahas masalah kompleks, serta laporan non-formal yang singkat hanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang keempat, menurut keasliannya, yaitu laporan dibedakan menjadi laporan otoritas yang dibuat atas permintaan atau kuasa orang lain, laporan sukarela yang dibuat atas inisiatif sendiri, laporan swasta yang dibuat oleh perusahaan swasta, dan laporan publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau yang dibiayai negara. Selanjutnya ada sistematika laporan. Laporan sebagai media komunikasi disusun dengan sistematika tertentu agar mudah dipahami. Syarat utama dalam menyusun laporan yang baik adalah harus objektif, jelas, cermat, tepat sasaran, lengkap, tegas, dan konsisten. Sistematika resmi laporan meliputi sampul laporan, flyleaf, title fly, halaman, judul, lembar pengesahan, surat pengirim, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sinopsis, isi laporan, endnotes atau footnotes, lampiran, daftar istilah, daftar pustaka, dan indeks. Sistematika ini dirancang untuk memastikan laporan dapat disajikan dengan terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada komunikasi dalam bisnis. Dalam fungsi komunikasi ada beberapa fungsi pokok utama di dalam sebuah kelompok maupun organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Sementara itu, komunikasi memiliki peranan sebagai bentuk pengendalian perilaku anggota dengan berbagai cara. Komunikasi secara informal juga mampu untuk mengendalikan perilaku. Seperti Robin and Judge 2015 mengkomunikasikan sebuah informasi yang benar memberikan dampak atau pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam lingkup masyarakat. Tidak penting profesinya, baik seorang dokter, dosen, manajer, pengusaha, pemuka agama, pramuniaga, juga lainnya. Selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis. Teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis merujuk pada penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan platform digital untuk menyampaikan pesan atau dokumentasi secara tertulis. Teknologi ini mencakup media seperti email, aplikasi pengolah kata, platform kolaborasi online, hingga media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kejelasan, dan dokumentasi komunikasi dalam bisnis. Teknologi ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan dapat diarsipkan untuk kebutuhan mendatang. Selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi bisnis lisan. Teknologi dalam komunikasi lisan mencakup alat dan metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara verbal. Ini meliputi penggunaan telepon, video conference, dan alat presentasi seperti proyektor. Komunikasi lisan dapat terjadi secara langsung atau melalui media elektronik, memungkinkan interaksi antara individu atau kelompok tanpa batas jarak.
Teknologi ini meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis, memfasilitasi diskusi, dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara peserta yang terpisah secara fisik. Selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Yang pertama, mendorong pencapaian. Tujuan bisnis lewat komunikasi bisnis yang efektif, seluruh karyawan akan menjadi lebih fokus dalam bekerja sehingga produktivitasnya. Hal ini dikarenakan proses penyampaian informasi internal maupun eksternal bisnis yang jelas. Dengan begitu, tidak ada informasi yang disalahartikan atau terlewat. Yang kedua, membantu meningkatkan pelanggan. Tak perlu diragukan lagi bahwa pelanggan memainkan peran yang lebih biasa penting bagi setiap bisnis. Salah satu manfaat komunikasi bisnis yang efektif adalah untuk membantu menarik pelanggan baru seperti mempertahankan pelanggan yang saat ini sudah ada. Yang ketiga, mendorong partnership dalam bisnis. Era sekarang penting bagi bisnis untuk bisa berkolaborasi dengan para pelaku usaha lain seperti supplier atau vendor. Dengan komunikasi bisnis yang efektif, perusahaan dapat menjalin kerjasama yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Yang keempat, membantu meningkatkan produktivitas. Komunikasi bisnis yang efektif dapat mendorong produktivitas karyawan dengan meningkatkan teamwork atau kerja tim. Pasalnya, komunikasi yang baik dan efektif akan mampu menanamkan rasa percaya dan saling memahami antar karyawan maupun antar karyawan dengan atasan. Yang kelima, tingkatkan efisiensi dan leadership manager. Komunikasi bisnis yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi para manajer. Lewat komunikasi yang baik, manajer pun dapat menjalankan berbagai fungsi manajerial seperti perencanaan, pengarahan, pengelolaan, pengendalian, dan sebagainya dengan lancar. Jadi kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi yang penting dalam lingkungan bisnis, melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya mencakup peningkatan hubungan kerja, kepuasan pelanggan, dan efisiensi organisasi. Terdapat berbagai jenis komunikasi seperti horizontal, vertikal, dan diagonal yang masing-masing memiliki peran dalam kolaborasi dan pengelolaan informasi. Strategi komunikasi yang efektif meliputi mendengarkan aktif, penggunaan bahasa yang tepat, dan menjaga emosi serta kontak mata. Berdasarkan komunikasi bisnis sangat bergantung pada kejelasan dan akurasi pesan yang disampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.